Baik adik-adik sekalian, tema kita di pertemuan kelima ini kita akan berbicara tentang identifikasi peluang usaha baru. Nah, di mata kuliah kewirausahaan ini kita akan membahas apa itu identifikasi peluang usaha baru dan bagaimana caranya kita melakukan identifikasi, lalu lalu kemudian apa yang menyebabkan seseorang gagal dalam melakukan identifikasi peluang usaha baru. Nah, adik-adik sekalian, kita mulai dari pengertian peluang usaha baru. Nah, peluang usaha baru itu berawal dari ide. Jadi saya selalu katakan sama adik-adik sekalian bahwa segala sesuatu itu berawal dari ide. Nah, ketika adik-adik berjalan, adik-adik menemukan ide. Ketika adik-adik melihat ada orang jualan, adik-adik menemukan ide. Oh ya, kalau begitu saya juga bisa buka dong dekat kampus saya atau dekat rumah saya dan berbagai macamnya. Nah, ketika adik-adik lihat orang jual ayam bakar, oh ya, adik-adik terbayang, oh ya, kayaknya gue bagus juga nih kalau buka ayam bakar dekat rumah atau dekat kampus dan berbagai macamnya. Begitu juga yang lainnya. Nah, tapi ingat, ide itu adalah produk bisnis ya. Dari ide kemudian akan berpindah menjadi sebuah produk bisnis. Tapi pertanyaannya sederhana, kenapa kemudian orang yang punya ide tapi tidak bisa berubah menjadi produk bisnis? Ternyata Pak Hendra pernah menjelaskan kepada adik-adik bersama bahwa sehebat apapun ide bisnis kita itu tidak akan bisa menjadi sebuah produk bisnis kalau kemudian tidak punya keberanian. Jadi saya selalu katakan sama adik-adik sekalian harus punya keberanian ya. Keberanian, apa keberaniannya untuk bisa merubah menjadi ide bisnis itu? Ya harus punya keberanian memulai ya. Memulai, harus berani memulai. Ya, punya ide buka warung makan, buka toko pakaian, buka apa. Tapi kalau nggak berani mulai ya nggak bakalan jadi produk bisnis. Tetap aja ide namanya kan kita. Lalu kemudian harus berani menanggung resiko, ya. Nanti rugi nggak? Nanti gimana? Untung nggak? Dan berbagai macamnya. Nah, sudah mulai saja, ya. Yang paling penting adalah berani memulai dan berani menanggung resiko. Adik-adik sekalian, bagaimana cara kita kemudian melakukan identifikasi peluang usaha baru ini? Bisa menggunakan cara what, why, who, when, where, how. Apa itu what? What itu adalah bisnis apa yang akan dilaksanakan. Jadi bagaimana cara menjawabnya ya disesuaikan dengan minat dan hobi kita. Amati, lihat ya. Jadi masya Allah luar biasa. Bisnis apa yang bisa dilaksanakan sesuaikan dengan hobi. Kalau hobinya makan ya bisnis kuliner. Kalau hobinya pakaian ya bisnis pakaian, fashion dan berbagai macamnya. Nah, kalau hobinya musik ya bisnis di musik dan berbagai macamnya. Jadi berkaitan tentang itu kira-kira. Nah, sama tadi di kelas sebelumnya rata-rata satu kelas hobinya cilok. Nah, lalu kemudian bukan cilok, cireng ya. Lalu dia buatlah setiap berangkat kampus dia jual cireng tapi dengan merek dan berbagai macamnya berbeda. Lalu kemudian yang kedua, why? Mengapa bisnis ini akan dilaksanakan? Ya nggak mungkin dong kita dagang nggak ada tujuannya dong. Ya harus ada tujuannya. Karena idealis ya. Karena idealis. Banyak orang dagang bukan cari untungnya, tapi karena idealisnya kira-kira gitu kan. Idealis karena mimpinya, ya Masya Allah luar biasa. Sama dulu saya pernah cerita, saya dulu pernah dagang foto juga kan. Foto, lalu fotonya pada saat itu saya punya kamera yang bisa setiap hari akhir pekan saya manfaatkan untuk shooting, bikin video-video pendek di mana-mana. Pada saat itu orang belum punya handphone kamera. Nah, kebayang oleh adik-adik sekalian, saya melihat anak-anak miskin yang Masya Allah luar biasa karena tidak punya terbatasnya punya alat-alat kamera yang mahal itu, pastilah mereka self confident-nya, percaya dirinya juga nggak ada. Tapi akhirnya saya buatlah foto serba 1.000. Jadi dia cuma bayar Rp1.000, dia sudah bisa lihat fotonya, hasilnya, dan kameranya saya anggap adalah free. Itu idealisme saya pada saat itu. Masya Allah, satu kesenangan ketika mereka cerek bangkit dengan semangatnya. Ya, itulah luar biasa satu kebahagiaan bagi kita, meskipun untungnya nggak seberapa kira-kira. Nah, adik-adik sekalian, boleh juga karena tidak ada pekerjaan. Kenapa kamu dagang? Ya nggak ada kerjaan, melamar sana nggak terima, melamar sini nggak terima, akhirnya dagang, kira-kira demikian. Atau kemudian mengisi kekosongan. Ya, nih misalnya saya masih punya waktu 2 jam kosong nih, ya. Kuliah, istirahat, tapi masih punya waktu 2 jam. Gimana ya? Ngapain ya? Ya sudah dagang. Atau kemudian sambil ngantor, ternyata kadang-kadang kan sambil kantor bawa 5 buah jilbab, sambil ngantor bawa kaos kaki yang dijual kembali sama teman-teman di kantor. Jadi Masya Allah luar biasa. Atau kemudian sambil kuliah, ya sambil bawa barang apa gitu yang ringan bisa masuk tas ya, pernak-pernik ya, jilbab, aksesoris jilbab dan berbagai macamnya.
Jadi sederhana pada dasarnya, jualan atau jualin. Jualan itu jual barang sendiri, jualin jual barangnya teman. Jadi nggak usah malu, kira-kira gitu. Lalu kemudian apa lagi tujuannya? Yang bagus itu adalah idealis dan cita-cita. Apa cita-citanya? Untuk memperbaiki kualitas hidup bagi diri sendiri dan orang lain. Ya kalau hari ini kita miskin ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh juga kita mati dalam keadaan miskin. Bagaimana caranya? Harus bangkit, harus punya mimpi, idealisme dan berbagai macamnya. Kalau orang tua saya miskin gimana Pak Enda? Ya nggak masalah. Jangan sampai kita juga jadi miskin. Kalau kakek saya miskin gimana Pak Enda? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita asal jangan kita miskin. Nah dengan begitu kita bangkit, bangun, bagaimana caranya? Bangun usaha, nggak punya modal Penda, ya sudah Bismillah, masih ada semangat ya, Insya Allah ada jalannya, kira-kira demikian. Nah, memperbaiki orang sekitar kita, lingkungan, kampus dan berbagai macamnya menjadi lebih baik. Lalu kemudian siapa yang harus menjalankan bisnis itu? Ya bisa sistemnya bagaimana? Siapa yang terlibat, keluarga dan berbagai macamnya. Kadang-kadang kita punya idealisme yang tinggi, tapi kemudian nggak punya siapa menjalankannya. Ini kadang-kadang kan repot ya. Satu sisi harus kuliah, di sisi lain harus murojaah, di sisi lain harus dagang. Nah, maka kalau nggak bisa melaksanakannya sendiri, maka cari orang lain, ya, cari keluarga atau siapa, gaji mereka dan berbagai macamnya. Atau when itu kapan? Kapan bisnis akan dilaksanakan? Penentuan waktu dan pembuatan jadwal ini menjadi sangat penting sekali. Kamu mau kemana sih? Nggak tahu. Jam berapa sih? Nggak tahu. Kalau nggak tahu semua ya nggak bakalan jadi. Kira-kira demikian. Nah, hasil amatan saya menunjukkan bahwa hampir semua orang-orang sukses di dunia ini, termasuk sukses dagang, kuncinya cuma 3 dari sekalian. Yang pertama adalah punya target. Ya, hampir semua orang punya target. Target laku 10.000, target laku 1.000, target laku 100 biji, dan itu semua punya target. Nah, kalau targetnya terpenuhi, dia harus bersyukur kepada Allah. Kalau nggak terpenuhi, harus sabar. Jadi harus punya target. Ya, targetnya kapan, Pak Indra? Ya, jadi harus tentukan semester 1, semester 2, semester 3, semester 5 harus punya target. Ya, jadi setelah punya target harus fokus. Jangan lari kemana-mana, fokus dengan mimpi kita. Ya, jangan sampai ada godaan sedikit nggak jadi. Ya. Lalu kemudian yang ketiga disiplin. Disiplin itu harus jangan sampai apapun godaannya. Kadang-kadang godaannya handphone. Pingin lihat handphone cuma 5 menit, akhirnya menjadi beratus-ratus menit. Gitu. Jadi harus disiplin. Nah, dari sekalian, nah setelah menentukan penentuan kapan waktu dimulai, nah harus disiplin. Buka ketika mengatakan tanggal sekian ya buka, Bismillah saja. Lalu kemudian where, di mana bisnis harus dilaksanakan? Penentuan lokasi. Lokasi itu menjadi sangat penting sekali. Ya, kalau banyak seperti Indomaret, Alfamart dan berbagai macam selalu mengamati berapa banyak orang lalu lalang di situ. Nah, bagi saya lokasi ini menjadi sangat penting, Tapi lokasi ini nggak harus toko ya dari sekarang, nggak harus mestinya bentuknya ruko ya, bentuknya fisik. Sekarang lokasi bisa di dalam online, dalam bentuk online maupun offline. Syukur-syukur punya kedua-duanya, offline yang punya, online-nya juga punya, kira-kira demikian. Jadi Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian bagaimana menjalankan bisnis bersama tim atau mitra atau franchise atau waralaba. Nah, kalau bisa dilakukan sendiri, ya tentu lebih bagus. Tapi di zaman modern hari ini, semuanya bekerja bersama tim ya. Ada tim yang nyari barang, ada tim yang jual barang, ada tim kemudian yang memprovokasi di media sosial, ada tim yang menyiapkan pengiriman dan berbagai macamnya. Jadi, Masya Allah luar biasa. Gimana caranya? Mereka semua digaji, kira-kira gitu. Nah, lalu kemudian, kalau bisa juga melakukan identifikasi peluang usaha dengan 3 cara ini. Yang pertama, lihat karakter usaha dan sesuaikan dengan karakter pribadi kita. Ya, apa sih karakter pribadi kita itu apa kira-kira? Sukanya apa kira-kira? Lalu yang kedua adalah melihat apa yang apakah kita menyukai usaha tersebut. Jangan sampai kita dagang tapi kita nggak suka. Saya selalu katakan, orang kalau suka itu punya energi lebih loh, Dek. Jadi punya energi lebih, punya kecintaan dan berbagai macamnya. Dia bela-belain loh. Orang belum bangun dia sudah bangun. Kenapa? Karena dia hobi, karena dia suka. Ya, orang sudah tidur dia belum tidur. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia suka, karena dia cinta. Nah, lihat apa yang mampu menjalankan usaha tersebut. Modalnya bagaimana? Ya, modal saya pikir di zaman sekarang sudah banyak sekali, tidak menjadi masalah. Ada banyak orang yang menitipkan modalnya. Lalu membagi waktu. Waktu ini menjadi sangat penting sekali. Kita punya waktu sama 24 jam, 24 hours. Ya, anggaplah 8 jam untuk tidur satu hari normal. Anggaplah 8 jam pula untuk kuliah. Masih punya 8 jam lagi. 8 jam ngapain aja? 4 jam anggaplah bersahabat dengan Al-Quran, murojaah dan berbagai macamnya. Tinggal 4 jam lagi. 4 jam mau ngapain? Ya, 2 jam, 1 jam nulis,
1 jam ngapain, atau diminta lah dalam 24 jam itu cuma 2 jam aja dagangnya. Boleh nggak? Boleh aja sih, tapi disiplin. Sama di semester di kelas sebelumnya tadi, dia mengatakan dia cuma dagangnya di hari Sabtu sama Ahad sambil mengerjakan tugas-tugas kelas. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi ada banyak orang punya disiplin. Nggak bisa setiap hari, ya 1 kali dalam seminggu, yang penting kita fokus dagangnya. Lalu kemudian mengimbangi dinamika usaha dengan mengantisipasi persaingan ketat. Ya, pedagang itu tiap hari muncul pedagang-pedagang baru deh. Oleh karena itu kalau Anda puas, sudah selesai, yang wassalam. Tapi yang paling bagus lah setiap hari ada inovasi-inovasi baru, ya, ada ide-ide baru, ya, ada cara penjualan yang baru dan berbagai macamnya. Lalu kemudian identifikasi bisa juga menggunakan cara analisa SWOT, ya. SWOT itu adalah strength, kekuatan. Apa sih kekuatan saya sih dagang kira-kira gitu. Saya kuat di bidang apa sih? Oh, saya kuatnya di bidang kuliner, karena memang saya suka kuliner. Weakness, kelemahan, apa sih kelemahan saya? Oh ya, ternyata kelemahan saya itu gampang ditipu orang, gampang percaya sama orang, ya. Nah, bagaimana cara menghadapi kelemahan itu? Ya pasang CCTV, pasang input data, jualannya sesuai dengan data, jadi ketahuan berapa barang masuk, berapa barang keluar, ya. Lalu kemudian opportunity peluang, peluangnya bagus nggak Pak Endra? Iya, namanya dagang ya insya Allah peluangnya bagus. Nah, semuanya bagus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu kemudian trade, bagaimana kendalanya Pak Endra? Nah, kendalanya bagaimana sekarang di tengah pandemi COVID seperti ini, ya kan? Gimana mau dagang dan berbagai macamnya, pasarnya tutup. Nah, ada banyak caranya. Caranya bagaimana Pak Endra? Ya menggunakan online dan berbagai macamnya, semua berubah. Lalu kemudian bisa menggunakan teori 4P, produk, price, ya, price, lokasi usaha, dan promotion. Nah, kalau adik-adik itu kan yang sebelumnya tadi untuk kalau adik-adik individu. Nah, bagaimana kalau adik-adik besar, ya, punya pabrik misalnya, maka sudah membayangkan berapa laba, pangsa pasar, kepuasan, kelangsungan hidup, dan berbagai macamnya. Lalu strateginya berbasis biaya, ya, melihat harga barang, produksi, dan depresiasi. Nah, ini kalau adik-adik punya pabrik yang besar, maka sudah menimbangkan demografi, ekonomi makro, ekologi, dan berbagai macamnya, termasuk politik dan hukum. Nah, lalu pertanyaannya adalah, penyebab utama kegagalan menangkap peluang usaha. Kenapa ada orang gagal menangkap peluang usaha? Yang pertama, sering bersikap hangat-hangat tai ayam. Oh, kok hangat-hangat tai ayam? Pak memang tai ayam itu hangat. Ya, hangat habis itu melempem lagi, artinya giliran semangat dagang, habis itu ya sudah malas lagi kira-kira. Atau seperti buih sabun, setelah itu berhenti lenyap. Yang kedua, sering ikutan dan tren. Ya, tren itu tidak salah juga, tapi kalau ikut tren ya seperti kemarin orang tren jual masker. Nah, semuanya tren karena scuba, semua pada bikin masker scuba. Tahu-tahu pemerintah melarang scuba. Nah, jadi rugi kan? Jadi memang harus fokus dengan apa yang kita yakini, kira-kira demikian. Lalu kemudian memisahkan, merencanakan pengelola keuangan buruk, ya, perencanaan keuangan yang buruk. Karena apa? Karena tidak memisahkan uang usaha dan uang pribadi. Uang pribadi ya uang usaha yang pribadi. Mau ke pasar ya ambil uang usaha, ya. Mau beli barang ya ambil uang pribadi. Jadi harus jelas lah kira-kira, harus dicatat. Lalu kemudian memilih lokasi asal-asalan. Nah, ada 2 lokasi, yang satu di tengah hutan, harga kontraknya 100.000, tapi yang satu adalah rame orang, harga kontraknya 1 juta. Pilih mana? Yang 1 juta atau 1.000? 1 juta, Pak. Ya semestinya cari 1 juta. Ya meskipun mahal, tapi kemudian cash flow-nya cepat. Nah itu ya. Dibandingkan jauh di tengah hutan nggak ada orang belanja kira-kira. Lalu kemudian memilih kurang diyakini. Jadi harus yakin kita dengan apa yang kita lakukan. Do what you believe. Lakukan apa yang Anda yakini, and what you believe is good. Dan apa yang Anda yakini itulah bagus. Jadi kalau bisnis itu ada yakin bahwa dengan bisnis itu ada bisa punya kekayaan, punya keberkahan dari hidupnya, maka lakukan. Nah, tergantung bagaimana keyakinan adik-adik, apa yang ada yakini, usaha pakaian, makanan, ya, atau properti dan berbagai macamnya. Saya pikir itu adik-adik sekalian, ya, adik-adik bisa berdiskusi tentang ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam melakukan identifikasi peluang usaha baru.